Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tetapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Kita akan bahas mulai dari isu pelantikan kepala daerah lewat DPRD hingga tangan gaib di Kemendikbud. Bola panas isu perampasan hak pilih rakyat melalui DPR dan juga DPRD akhirnya ditepis. Di tengah penyusunan Prolegnas 2026, Parlemen mengambil langkah ekstrim untuk meredam kegaduhan yang kian liar di ruang publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memberikan garansi penuh tidak ada ruang bagi revisi Undang-Undang Pilkada, apalagi menyerahkan kursi kepala daerah ke tangan Dewan. Fokus parlemen kini terkunci pada satu arah, merombak total undang-undang pemilu secara menyeluruh. Namun di tengah gelombang perubahan ini, satu hal dinyatakan sebagai harga mati. Kedaulatan pemilihan presiden tidak akan diganggu-gugat. Presiden tetap menjadi milik pilihan rakyat, bukan hasil mufakat elit di balik pintu tertutup. Prolegnas tahun ini itu tidak ada masuk agenda pembahasan undang-undang pilkada, sehingga sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 beberapa hari yang lalu bahwa di DPR sampai saat ini dan kemudian belum ada rencana kami untuk kemudian membahas undang-undang pilkada yang kemudian wacana di luar yang katanya ditetapkan atau dipilih kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas hal itu. Bahwa tidak ada satupun keinginan untuk merubah norma menggeser dari pemilihan langsung ke MPR. Satu, karena itu bukan domain dari undang-undang, itu merupakan domain dari undang-undang dasar. Dan yang kedua, memang tidak ada sedikit pun keinginan politik untuk melakukan hal tersebut. Tadi saudara jelaskan begitu besar perannya Yuristan Fiona Ibam. Bahkan saudara mengatakan apa yang dikatakan Yuristan adalah kata-kata Pak Nadiem, Pak terdakwa seperti itu. Apakah Pemirsa, tabir gelap di balik kemudi Kementerian Pendidikan mulai tersingkap. Sosok Yuristan, orang luar yang tak memiliki jabatan resmi, disebut-sebut menjadi tangan gaib yang mendikte kebijakan Nadiem Makarim. Ironisnya saat para dirjen dan juga direktur ditepikan dan tak dipercaya lagi, mereka justru mengaku asing dengan sosok yang mengendalikan rapat-rapat krusial tersebut. Siapa sebenarnya Yuristan? yang saudara alami, ya kan? Apakah seorang dirjen dan direktur itu tidak dipercaya oleh seorang menteri, tetapi lebih percaya dari orang-orang luar seperti SKM? Iya. Benar ya? Iya. Baik. Terus yang kedua, itu kan kalau kita lihat tadi kan singkirkan kan? Yang ketiga, datangkan orang luar. Pertanyaannya orang luar ini, apakah orang Yuristan, Fiona Handayani Ibam adalah orang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kemendikbud? Dia bukan pegawai Kemendikbud. Bukan, orang yang luar. Iya. Sebelumnya saudara kenal tidak? Sebelumnya belum. Tidak. Tadi saudara jelaskan begitu besar perannya Yuristan Fiona Ibam. Bahkan saudara mengatakan apa yang dikatakan Yuristan adalah kata-kata Pak Nadiem, Pak terdakwa seperti itu. Apakah seorang Yuristan, khususnya Yuristan ya, sering memimpin Zoom meeting terkait dengan, ya kan, ataupun terkait dengan kebijakan-kebijakan Pak Menteri, Pak Nadiem? Iya. Baik. Di hadapan meja hijau, Menteri Nadiem Makarim angkat bicara menepis tudingan. Ia bersikeras bahwa Chromebook bukan perangkat keras, melainkan sistem perangkat lunak yang bekerja otomatis. Nadiem juga berdalih konsep remove to software adalah kunci untuk memangkas kerja manual manusia melalui nilai tambah teknologi.
Saya hanya ingin mengklarifikasi bahwa Chromebook itu bukan merek laptop dan bukan produk tertentu. Ya. Dan kebijakannya itu Chrome OS. Oke. Yang kebetulan laptop-laptop yang berbeda merek semua, Ya. kalau software Chrome OS dibilangnya Chromebook. Ya. Jadi tidak ada kebijakan itu memilih produk tertentu. Ini Bukan mohon produk, diklarifikasi ya. karena Oke. banyak sekali yang Lanjut. mungkin merasa Chromebook itu adalah produk. Itu Ya. poin yang mengenai saya agak tergelitik tadi mengenai komen mengenai remove human untuk software. Karena di generasi saya dan ke bawah untuk bisa melakukan otomasi itu adalah hal yang sangat positif, di mana manusia tidak perlu mengerjakan hal-hal yang manual sehingga mereka bisa mengerjakan hal-hal yang lebih value add. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenhezor mengenakan seragam baru. Bukan rompi proyek K3, melainkan rompi terdakwa. Ebenhezor jalani sidang perdana kasus dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sidang hari ini digelar dengan agenda pembacaan dakwaan yang dipastikan lebih tebal dari buku panduan K3. Dalam sidang ini, Ebenhezor tidaklah sendirian. Sebanyak 10 orang ikut duduk di kursi sidang, membuktikan bahwa urusan sertifikasi K3 bukan urusan kerja tim kecil, melainkan proyek ramai-ramai. KPK menyebut pemerasan yang diduga dilakukan Ebenhezor bersama dengan para tersangka terkait pengurusan bersertifikasi K3 di Kemenaker berlangsung rapi, terstruktur, dan tentu saja berbayar. KPK menilai pemerasan tersebut mencapai 201 miliar rupiah sepanjang tahun 2020 hingga 2025. Angka ini disebut-sebut sebagai bukti bahwa keselamatan dan kesehatan kerja memang penting, terutama bagi kesehatan rekening. Menariknya, jumlah tersebut belum termasuk pemberian tunai maupun barang, mulai dari mobil, motor, hingga fasilitas pemberangkatan umroh, sebuah paket lengkap. Terbitnya SP3 dalam kasus Egy Sujana memicu diskusi hangat di ruang publik. Pakar telematika Roy Suryo mempertanyakan konsisten penegakan hukum di balik keputusan penghentian perkara kasus tersebut. Tengah tanda tanya menyelimuti, publik pun menanti langkah hukum apa yang diambil selanjutnya. Baca pertimbangannya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Itu adalah laporan dari Jokowi, laporan dari Lejumanan, laporan dari Ade Kurniawan, laporan dari Kamis Samuel Sreken, penetapan tersangka, SPDP, L-nya tiba-tiba loncat SP3. Ini nggak bisa, harusnya ada RJ-nya kapan? Surat permohonan RJ-nya kapan? Tiba-tiba ini meloncat begitu saja. Jadi ini sebenarnya cacat. Pemirsa, janji politik telah diucap namun keadilan masih harus diuji. Saya Kevin Pakar, terima kasih. Sampai jumpa.